mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari penulis tentang keharusan dan kewajiban bagi seorang penuntut ilmu adalah as-sabru, bersabar di dalam mencari ilmu, ya. Disebutkan di buku ini, kata penulis, Syekh Muqbil membuat bab dalam kitab Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fis sahihain. Nah, kitabnya seperti ini, Al-Jami' As-Sahih mimma laisa fis sahihain. 6 jilid, ya. 6 atau 5 jilid cetakan yang ada, ya. Konon katanya Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ketika menyusun buku ini dan mengajarkannya, konon katanya beliau sempat mengatakan, kitab ini lebih ahabbu ilayya min abna'i wa zaujati. Kitab ini jauh lebih aku cintai dibandingkan anak-anakku dan zaujati, ya, min auladi wa zaujati, dibandingkan anak-anak beliau dan istri-istri beliau. Di sini disebutkan oleh Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i bab sabr talib ala tahsilil ilmi hatta yatawassala ilal haq. Bab kesabaran seorang penuntut ilmu di dalam mencari ilmu sehingga dia bisa mencapai meraih al-haq tersebut. Beliau membawakan kisahnya sahabat yang mulia Salman Al-Farisi, ya, sahabat Salman Al-Farisi. Masya Allah, kisahnya panjang sekali, ya. Kita baca. Qala al-Imamul Wadi'i rahimahullah. Berkata al-Imamul Wadi'i rahimahullah, yaitu Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i, fi kitabihi Al-Jami' As-Sahih. Qala al-Imam Ahmad. Berkata al-Imam Ahmad, haddatsana Yaqub qala haddatsana abi an ibni Ishaq haddatsani Asim ibnu Umar ibni Qatadah al-Ansari an Mahmud ibni Labid an Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Jadi hadisnya dari sahabat Abdullah ibnu Abbas. Hadisnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, qala, beliau mengatakan, haddatsani Salman Al-Farisi hadithahu min fihi. Salman Al-Farisi telah menyampaikan hadisnya dari mulut dia sendiri kepadaku. Qala kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan min ahli qaryatin minha yuqalu laha Jay. Kata Salman, aku adalah seorang yang berkebangsaan Persia dari penduduk provinsi yang bernama Asbahan, berasal dari kampung yang disebut dengan kampung Jay. Jadi nama kampungnya Jay. Mana askar? Ada. Masya Allah, alhamdulillah. Askar kecil ini. Salman Al-Farisi berasal dari mana?
Nama antum Salman apa? Hah? Hah? Al-Faizi. Al-Farizi. Yang benar tuh Al-Farisi. Bukan Al-Farizi. Orang Indonesia banyak salah. Al-Farisi dari Persia. Kalau antum dari mana, Man? Sukabangun. Betung. Ya. Bukan Al-Farisi, Man, berarti Al-Betungi. Salman Al-Farisi dari Persia. Di mana Persia itu? Kalau sekarang Persia itu jadinya Iran. Provinsinya dari Asbahan. Asbahan ini nanti menjelang hari kiamat banyak orang-orang Yahudi pengikut Dajjal itu dari provinsi Asbahan yang ada di Iran. Apa agamanya orang Persia? Majus, para penyembah api. Wa kana abi, nah, jelas ya? Intinya Salman Al-Farisi berasal dari mana? Dari Persia. Wilayah tempatnya tadi apa? Asbahan. Nama kampung desanya Salman Al-Farisi tadi Jai. Nah, ini belajar sejarah ya, biar antum terbiasa. Ya. Sebab kalau nggak terbiasa ya. Kata Salman Al-Farisi, beliau mengatakan, wa kana abi dihqana qaryatihi. Dulu bapakku adalah dihqan qaryah. Dihqan itu kepala kampung, ketua pertanian lah, atau yang semisalnya. Apa kalau orang di kampung itu misalkan ada para petani, dia ada ketua nih, ada apa namanya? Perkumpulan pertanian, perkumpulan petani, dia ada ketua. Apa istilahnya kalau di Jawa? Tahu? Ada yang tahu? Nah, katanya dia, wa kana abi dihqana qaryatihi. Dulu bapakku adalah ketua kelompok petani. Itulah mungkin terjemahannya lebih kurang. Wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi. Dulu aku adalah makhluk Allah yang paling dia cintai. Falam yazal bihi hubbuhu iyaya hatta habasani fi baitihi. Senantiasa kecintaannya itu nempel padaku, sehingga bapakku mengurungku di rumah. Ai mulaziman nar, yaitu senantiasa jaga api. Katanya Salman Al-Farisi, wa kana abi dihqana qaryatihi wa kuntu ahabba khalqillahi ilaihi falam yazal bihi hubbu iyaya hatta habasani fi baitihi ay mulaziman nar. Sehingga bapakku menahanku di rumah untuk menjaga api. Apa agamanya orang-orang Persia? Majus. Orang-orang Majus menyembah api. Kama tuhbasul jariyah, sebagaimana ditahan atau dikurungnya seorang anak gadis. Ya ikhwan, dari kisah ini bisa diambil faedah bahwasannya perempuan di zaman dahulu, bahkan di kalangan orang-orang Majus, orang-orang Persia, perempuan gadis itu tadi dikurung di rumah, ditahan di rumah, bukan keluar keluyuran. Berbeda dengan akhir zaman ini tadi, ya, kebiasaan perempuan-perempuan keluyuran, sehingga ini juga bisa diambil faedah tidak selayaknya wanita-wanita itu menyibukkan aktivitas sebagaimana kesibukan laki-laki banyak di luar. Kenapa? Karena hukum asal perempuan ada di rumah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Salman, wa ajhadtu fil majusiyyah hatta kuntu qatanan nar alladhi yuqiduha la yatrukuha takhbus sa'atan. Aku pun ya betul-betul ditahan sehingga aku posisinya betul-betul jadi juru kunci api tersebut, ya, ibarat apa, cotton, ya, ibarat jadi bahan juru kuncinya api tersebut.
yang tidak pernah ditinggalkan api tersebut, tidak dibiarkan padam meskipun sekejap. Jadi betul-betul beliau jaga api tadi di rumah. Qala wa kanat li abi dhai'ah 'azimah. Dulu bapakku punya ladang, ya, yang sangat luas. Fasyughila fi bunyanin lahu yauman. Ya. Dia pun tersibukkan dengan aktivitasnya. Ya. Jadi bapaknya Salman ini punya kebun, ya, punya kebun, punya ladang. Nah, ini juga menunjukkan di kalangan orang-orang zaman dahulu biasa mereka punya aktivitas seperti berladang. Faqala li, ya bunai, inni qad syughiltu fid bunyani hadzal yaum an dhai'ati. Nah, jadi bapaknya tuh punya ladang, tapi bapaknya punya lagi ngerjain bangunan. Jadi anggaplah bapaknya lagi nukang, ya. Jadi beliau kerja di ladang, tapi kebetulan bapaknya lagi nukang, ya, ada aktivitas. Biasanya bapaknya tuh tiap hari ya ke ladang, ke kebun gitu loh. Wallahu alam, apa kebun sawit, apa kebun karet. Kira-kira kalau Persia apa? Iran kebunnya. Kurma mungkin ya. Anggaplah kebun kurma lah di Iran. Ya. Ana pernah dulu beli kurma berasal dari Iran, nggak mau ana makannya. Takut diracun orang Iran. Kemudian kata Salman, bapakku berkata kepadaku, ya bunai, inni qad syughiltu fi bunyani hadzal yaum an dhai'ati. Wahai putraku, hari ini aku tersibukkan ngurusi bangunan ini tadi. Fadhhab fa atli'ha. Berangkat engkau ke ladang, coba cek. Ngecek kebun. Wa amaroni fiha bi ba'dhi ma yurid. Ngapain baju seperti itu? Benar ya kancing baju. Jangan aneh-aneh Aska, karena balik lagi kayak ini. Ini pondok pesantren. Ya, ada aturan, ada yang katanya beliau, bapakku memerintahkan aku beberapa perkara yang dia inginkan. Fa kharajtu uridu dhai'atahu. Aku pun keluar ingin menuju ladang atau kebun bapak tadi. Famarartu bi kanisatin min kanaisin nasara. Aku pun melewati gereja orang Nasrani. Fasami'tu aswatahum fiha wa hum yusallun. Aku mendengar suara dari gereja tersebut dalam keadaan mereka sedang sholat, ya, sedang doa, gitu loh, sedang ibadah. Wa kuntu la adri ma amrun nas. Ketika itu aku tidak tahu ngapain mereka itu sih. Apa sih yang mereka kerjakan? Lihabsi abi iyaya fi baiti. Kata Salman, aku tidak tahu. Kuntulah adri ma amrun nas. Kata Salman, aku tidak tahu tentang urusan orang-orang di luar, tidak tahu. Apa sebabnya? Lihabsi abi iyaya fi baitihi. Karena bapakku nahan aku di rumah. Cuman ngurusin apa? Ngurusin api tadi. Falamma marartu bihim wa sami'tu aswatahum. Tatkala aku melewatinya, lalu aku mendengar suara-suara mereka tersebut. Wa dakhaltu alaihim. Aku pun masuk menjumpai mereka. Anzuru ma yasnaun. Aku melihat apa yang mereka perbuat. Qala falamma ra'aituhum. Tatkala aku melihat mereka, a'jabani salatuhum. Aku terkagum dengan salatnya mereka. Wa raghibtu fi amrihim. Aku pun seneng gitu loh.
Ya, terkagum dengan cara ibadahnya orang Nasrani, suka nyanyi-nyanyi. Ya. Wa qultu hadza wallahi khairun minad din alladzi nahnu alaihi. Kata Salman, ya, sungguh demi Allah, ini jauh lebih baik dibandingkan agama yang kami anut, katanya tadi. Kata Salman, fa wallahi ma taraktuhum hatta gharabatis syamsu. Sungguh demi Allah, aku tidak tinggalkan mereka sampai matahari terbenam. Ditunggu sama Salman. Wa taraktu dhay'ata abi wa lam atiha. Aku pun meninggalkan ladang bapakku tersebut dan tidak kudatangi. Faqultu lahum aina aslu hadzal din. Aku pun berkata kepada mereka, di mana asal agama ini? Kata beliau, aina aslu hadzal din. Beliau tanya ke orang-orang, di mana asal agama ini, berasal di mana? Qalu bisyam. Orang-orang mengatakan ini asalnya ada di negeri Syam. Tadi di mana? Persia, Iran. Orang-orang bilang ada di Syam. Qala thumma raja'tu ila abi wa qad ba'atha fi talabi wa syaghaltuhu an amalihi kullih. Kata beliau, aku pun kembali pulang ke tempat bapakku. Ternyata bapak telah ngirim orang untuk cari aku, sedangkan aku tersibukkan dari apa yang dia inginkan tadi. Qala falamma ji'tuhu, tatkala aku mendatangi bapakku tadi, qala ay bunai aina kunta. Lalu bapak mengatakan, wahai putraku, kemana engkau? Alam akun ahidtu ilaika ma ahidtu. Bukankah aku telah amanahkan kepada engkau apa yang telah kuamanahkan? Qala qultu ya abati. Kata Salman, wahai bapakku, marartu binasin yusalluna fi kanisatin lahum fa'ajabani ma ra'aitu min dinihim. Wahai bapakku, aku melewati sekelompok orang yang mereka sedang ibadah di gereja, sehingga membuat aku takjub apa yang mereka lakukan dari agama tersebut. Fa wallahi ma ziltu indahum hatta gharabatis syamsu. Sungguh demi Allah, aku senantiasa bersama mereka sampai matahari terbenam. Qala ay bunai. Kata bapaknya, wahai putraku, laisa fi dzalika ad-din khairun. Lihat, bapaknya Salman bilang apa? Itu agama tidak ada bagusnya, tidak baik. Dinuka wa dinu abaika khairan minhu. Nilu, agamamu, agama nenek moyangmu jauh lebih baik dibandingkan agama itu tadi. Apa agamanya Salman? Hah? Majusi. Apa agama yang dilihat oleh Salman tadi? Nasrani. Qultu kalla wallahi innahu khairan min dinina. Kata Salman, tidak, sungguh demi Allah, itu agama jauh lebih baik dibandingkan agama kita. Qala fa khafani faja'ala fi rijlayya qaidan thumma habasani fi baitihi. Kata Salman, bapakku mengkhawatirkan diriku, sehingga bapakku memasung merantai kakiku dan ditahannya aku di rumah. Qala wa ba'athu ilan nasara. Kata Salman, aku pun ngutus utusan ke orang-orang Nasrani tersebut. Faqultu lahum idza qadima alaikum rakbun minasyam tujjarun minan nasara fa akhbiruni bihim. Salman ngirim utusan. Misalkan yang diutus tadi Sultan tanyakan ke sana. Kalau ada rombongan pedagang dari negeri Syam yang datang ke kampung kita ini, kasih tahu kami. Qala faqadima alaihim rakbun minasyam tujjarun minan nasara. Qala fa akhbaruni bihim. Ya. Lalu kata Salman, tiba-tiba datanglah sekelompok orang para pedagang agama Nasrani dari negeri Syam
Sehingga orang-orang di gereja tadi ngasih tahu ke Salman. Qala faqultu lahum idza qadaw hawaijahum wa aradu ar-raj'a ila biladihim fa'adhinuni bihim. Kata Salman, sampaikan kepada mereka, kalau rombongan pedagang tadi mau pulang ke negeri Syam, kasih tahu aku. Qala falamma aradu ar-raj'a ila biladihim akhbaruni bihim fa'alqaitul hadid min rijlayya thumma kharajtu ma'ahum hatta qadimtu Syam. Kata Salman, tatkala mereka menyelesaikan hajatnya itu berdagang dan ingin pulang ke negeri Syam, mereka pun ngasih tahu aku. Ya, kemudian aku pun melepaskan ikatan yang ada di kaki tadi, lalu aku keluar bersama mereka, kabur sehingga aku pun sampai ke negeri Syam. Afwan, ada ralat sedikit. Mereka yang tadi yusallun ya, bukan nyanyi-nyanyi ya. Bukan nyanyi, tapi mereka sholat, betul-betul sholat di gereja tadi, betul-betul sholat ibadah sebagaimana sholatnya agama Nasrani yang ada pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Ya, itu tadi. Dalam artian mereka sholat, tapi ada campur-campur kesyirikan, ada bau-bau dan yang semisalnya. Mereka sholat, orang-orang Nasrani itu sholat. Nggak tahu kalau orang Nasrani sekarang ya. Kalau dulu mereka sholat. Karena Isa diperintahkan untuk sholat. Apa dalilnya Isa diperintahkan untuk sholat? Maryam diperintahkan untuk sholat. Apa dalilnya? Azkah? Bisa? Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ana sering ngomong sama antum, ihfadhu. Ya, antum belum pernah khutbah, ana kasih tugas. Kasih tugas. Siapa mau khutbah Jumat ini? Ana khutbah di luar. Khutbah Jumat ini siapa? Antum belum pernah khutbah dengan tema salat itu adalah ibadah yang Allah perintahkan kepada para nabi dan para rasul. Ustaz Sirat aja nanti kalau khutbah di sini cari itu. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Salat diperintahkan kepada Ismail, diperintahkan kepada Ibrahim, diperintahkan kepada yang lainnya. Ya. Banyak ayat Al-Qur'an. Aduh antum, ini kurang makanya kalau baca Al-Qur'an itu diperhatikan. Ya. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, itu diperintahkan juga kepada nabi-nabi sebelumnya. Kepada Ibrahim, kepada Nuh mendoakan kedua orang tuanya. Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan. Ya. Diperhatikan, dihafalkan ya. Apa dalilnya tadi? Nabiullah Isa diperintahkan untuk salat. Apa dalilnya? Dalilnya apa? Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dan banyak sekali dalil yang menunjukkan Ibrahim juga salat. Ismail dan misalnya banyak sekali. Kemudian ya. Falamma qadimtuha qultu, tatkala aku sampai di negeri Syam, aku bertanya. Nah, lihat metode belajarnya Salman Al-Farisi. Udah sampai di negeri Syam, beliau tidak sembarangan belajar. Beliau mengatakan, man afdalu ahli hadzal din. Siapa orang yang paling afdol dari agama ini tadi? Dari agama Nasrani. Qalu al-uskuf fil kanisah. Itu loh, uskuf yang ada di gereja tadi. Qala faji'tuhu. Aku pun mendatanginya. Faqultu inni qad raghibtu fi hadzal din. Lalu aku katakan kepada dia bahwasanya sungguh aku sangat senang dengan agama ini. Wa ahbabtu an akuna ma'aka akhdumuka fi kanisatik. Lihat kata Salman, aku ingin an akuna ma'aka, aku ingin bersamamu wahai uskuf. Akhdumuka fi kanisatik. Aku siap melayanimu di gereja ini. Itu talibul ilmi. Ya. Ada enggak? Antum, Ustaz,
Ana ingin belajar di sini Ustadz. Ana siap disuruh apapun Ustadz. Kata Ustadz, apa baik Ustadz suruh di pondok ini, aku siap nurut. Lihat kata Salman. Ahbabtu an akuna ma'aka akhdumuka fi kanisatik. Aku ingin bersamamu wahai uskup. Aku siap melayanimu di gereja. Wa ata'allamu minka. Aku siap belajar darimu. Wa usolli ma'aka. Aku siap sholat bersamamu. Qala fadkhul. Dah, masuklah. Nyantri Salman, nyantri di gereja. Gitu loh santri asli. Salman mengatakan, ahbabtu an akuna ma'aka akhdumuka fi kanisatik. Ata'allamu minka wa usalli ma'aka. Ya. Aku ingin melayanimu. Aku ingin belajar. Aku ingin ibadah. Ada enggak kira-kira santri yang ngomong, Ustaz, saya ingin di sini ingin belajar Ustaz, siap taat aturan, siap apapun yang Ustaz suruh saya siap jalankan. Saya ingin belajar di pondok ini, saya ingin ibadah Ustaz. Mana ada? Qala. Dan ini adab. Salman menceritakan adabnya. Nah, apa yang menyebabkan Salman mencapai al-haq? Ini loh. Khidmatul alim wa ta'allum minhu. Memberikan pelayanan ya kepada seorang alim dan dia mengambil ilmu dari alim tersebut. Dan poin ketiga yang dilakukan Salman mengatakan usolli ma'ak. Aku mau ibadah bersamamu. Ya. Ini adab thalibul ilmi. Melayani guru, mengkhidmat guru, itu namanya khidmat. Makanya diistilahkan tuh khidmatus syekh. Ya, mengkhidmat guru, belajar dari guru tersebut dan dia ibadah. Mungkin antum kalau aduh Ustaz, apa dia nak disuruh-suruh Ustaz? Antum kalau perhatian ya. Kadang antum ikut suruh kerja, kadang ada keluar fawaid. Kita dulu ya, kalau ada Ustaz, ada Ustaz dulu. Ustaz ngajak apa itu? Berbondong-bondong. Karena kadang di aktivitas itu adalah Ustaz tadi ngasih faedah. Keluar 1-2 faedah. Entah Ustaznya cerita. Ya, begini. Ini enggak diajak kerja bakti? Umpet. Caca enggak tahu. Ya. Nah, itu tadi. Nanti ana cuma pesan satu saja. Nanti antum yang malas-malas itu nanti juga akan menyesal di masa mendatang. Ada seorang Yahya bin Abi Yahya kalau maksudnya, atau Yahya bin Katsir. Itu faedah dari Syekh Salim Al-Khuhi. Dia punya murid seorang alim, jangan lupa, seorang alim. Dia melayani gurunya, mengkhidmat gurunya. Kata gurunya, yakhdumukal ilmu ya Yahya, atau lebih kurang gitu, atau asyrafakal ilmu. Ilmu akan memuliakan engkau. Terus sekian tahun dia menjadi seorang alim, seorang ulama, dia ingat apa yang diucapkan gurunya tersebut, ya. Siapa yang memuliakan ilmu, menghormati ilmu, dia akan dimuliakan nanti di masa mendatang. Enggak ada yang menghormati ilmu, nah nanti lihat saya nempelkan cangkol saya, aduk semen. Ya. Nggak ada kemuliaan yang paling hakiki di dunia ini kecuali dengan ilmu. Males belajar, ya nanti antum akan rasakan di masa mendatang. Itu saja pesan anak. Ya. Kemudian kata beliau, fadakhaltu ma'ahu, aku pun masuk bersama guru tersebut. Fakana rajulas su'in ya'muruhum bis sadaqah wa yuraghibuhum fiha. Fa idza jama'u ilaihi minha asya' tanazahu li nafsihi wa lam yu'tihil masakin hatta jaba'a sab'a kilal min dhahabin wa warq. Kata Salman, ternyata uskuf ini tadi adalah orang yang jelek, orang yang buruk, memerintahkan orang untuk sedekah, memotivasi orang untuk sedekah, namun tatkala orang sudah mengumpulkan hasil sedekah-sedekah tersebut, ternyata diumpetin sama dia untuk aset pribadinya, tidak disalurkan ke orang-orang miskin. Ternyata ada pendeta yang seperti itu di zaman dulu. Ya enggak? Itu di zaman dahulu loh. Ada pendeta Nasrani yang seperti ini. Ngajak orang sedekah per 10. Istilahnya mereka. Ya, per 10. Ya, benar, istilah per 10. Per 10, per puluhan.
Pokoknya 1/10 dari harta hasil. Nah, kumpulkan. Ya. Sudah terkumpul hatta jama'a sab'a kilal min zahabin wa warik, sampai terkumpul 7 gentong lah. 7 kullah. Sab'a kilal. 7 kullah. Tahu antum kullah? Anggaplah gentong lah. 7 gentong berupa emas dan perak. Kaya orang negeri Syam pada waktu itu. Kata Salman, wa abghadtuhu bughdhan syadidan lima ra'aitu yasna. Sungguh aku benci sekali kepada uskuf ini tersebut. Tsumma mat, kemudian matilah uskuf tersebut. Fajtama'a ilaihin nasara liyadfinu, sehingga orang-orang Nasara ngumpul untuk menguburkan dia. Faqultu lahum, kata Salman, aku pun kasih tahu, inna hadza kana rajulun su, dia ini orang yang buruk. Ya'murukum bis shadaqah wa yuraghibukum fiha, dia cuma memerintahkan sedekah, memotivasi untuk sedekah. Fa idza ji'tumuhu biha iktanazaha li nafsihi wa lam yu'til masakin minha syai'an. Tatkala kalian bawa sedekah-sedekah tadi, ternyata di apa nama bahasa kita tuh? Korupsikanlah bahasanya, dikorupsikanlah sama dia. Ya. Tidak dibagikan ke orang-orang miskin. Dan anak yakin pendeta-pendeta yang ada sekarang juga sama, ya enggak? Anak yakin kalau pendeta di zaman dulu ada seperti ini, anak yakin pendeta zaman sekarang juga pasti ada. Qalu, wa ma ilmuka bidzalik? Orang-orang Nasrani bertanya, dari mana alasan ilmumu, argumentasimu? Apa dasarnya? Qala qultu ana adullukum ala kanzihi. Sini, ku kasih tahu di mana tempat dia nyimpan asetnya. Ya, ada di sebuah kafe, ya, di balik tembok. Ini tentang, untung bukan ada Pak, bukan pendeta ya. Nah, kalau pendeta yang kemarin kasus tangkap sama polisi itu di gerbang balik tembok itu, mungkin mewarisi ilmunya ini tadi dia. 74 emas kilo. Tapi bisa jadi jangan titipan pendeta kan. Simpan kali kan. Nah, akhirnya ditunjukkan sama Salman. Qalu, mereka mengatakan fadullana alai. Coba tunjukkan. Qala fara'aituhum mawdi'ahu. Aku pun perlihatkan tempatnya. Fastakhraju minhum sab'a kilal mamlu'a dhahaban wa wariqan. Mereka pun berhasil mengeluarkan 7 gentong tadi penuh dengan emas dan perak. Falamma ra'auha qalu, tatkala mereka melihat gentong-gentong emas dan perak tadi, mereka mengatakan wallahi la nadfinuhu abadan, demi Allah kami tidak akan kubur dia, katanya. Fasalabu thumma rajamuhu bil hijarah, disalib sama orang-orang Nasrani, dilempari dengan batu. Jelas? Nah, thumma ja'u bi rajulin akhar faja'alhu bi makanihi. Kemudian mereka datangkan laki-laki yang lain menggantikan posisi dia. Kan mati tadi uskup. Apa namanya? Pendeta benar ya yang ada. Ya uskup ya. Uskup. Kan kalau ada yang meninggal kan uskupnya kan diganti kan. Nah. Kemudian Salman mengatakan, "Fama ra'aitu rajulan la yusalli al-khamsa ara annahu afdal minhu azhad fid dunya wala arghab fil akhirah wala ada abu lailan wa naharan minhu." Ya, kata Salman, aku tidak pernah melihat seseorang yang sholat 5 waktu yang pernah aku lihat lebih afdol dibandingkan dia. Lebih zuhud terhadap dunia. Lebih cinta terhadap akhirat. Ya. Dan lebih tenang, ya. Lebih santun siang dan malamnya. Lebih bagus gitu loh. Lebih beradab siang dan malam. Qala fa ahbabtu hubban lam uhibbahu man qablahu. Sehingga aku pun mencintai dia dengan kecintaan yang belum pernah aku cintai orang sebelum dia. Wa aqamtu ma'ahu zamanan. Aku pun tinggal beberapa waktu. Tsumma hadaratul wafa. Kemudian sakit menjelang kematian. Katanya Salman, sudah lama tadi Salman berguru dengan pendeta yang kedua ya. Ternyata pendeta yang keduanya sakit, mau isded, mau wafat. Faqultu lahu, ya fulan, inni kuntu ma'aka wa ahbabtuka hubban lam uhibbahu man qablak. Wa qad hadaraka ma tara min amrillah, fa ila man tusi bi wa ma ta'muruni. Kata Salman, wahai fulan, engkau adalah orang yang aku cintai. Aku belum pernah mencintai orang sebagaimana aku mencintaimu sebelumnya. Ya. Sekarang engkau sudah menjelang kematian. Kira-kira kemana engkau wasiatkan aku untuk belajar? Nah, ini pendeta yang kedua ya.
Pendeta pertama jelek kan, buruk ya. Pendeta kedua ini baik, tapi cepat mati. Benar kata orang itu tadi. Kalau yang jelek awet matinya, kalau yang baik cepat matinya. Akhirnya kata pendeta yang kedua ini bilang ke Salman, "Ai bunai, wahai anakku. Wallahi ma a'lam ahadan al-yaum ala ma kuntu alaihi." Kata beliau, "Ya bunai, wahai anakku, aku tidak mendapati hari ini orang yang beragama seperti aku." Ya, maksudnya tidak lagi orang itu agamanya murni seperti aku. Laqad halakan nas wa baddalu. Sungguh orang-orang setelah binasa dan mengubah otak-atik agama. Nah, lihat. Ini di zaman Salman Al-Farisi. Pendeta Nasrani sudah ngakui bahwasanya mereka sudah banyak otak-atik ajaran agama Nasara waktu itu. Wa taraku aktsar ma kanu alaihi illa rajulan bil Mausil. Mereka sudah meninggalkan ajaran yang dulu kecuali ada seseorang di wilayah Mausil. Wa huwa fulan, yaitu si fulan. Di mana Mausil itu? Di mana? Tadi di Asbahan, dia awalnya Asbahan. Terus pergi ke negeri Syam. Kemudian pergi ke Mausil. Mana Mausil? Irak. Yakin? Iya. Dari mana kau tahu? Irak, betul. Masya Allah, Irak ya. Irak. Di Irak. Masya Allah, Salman Al-Farisi ini tadi yang tadi di Iran, pergi ke negeri Syam. Dari Syam pergi ke Irak. Jauh loh. Ya. Mausil. Ingat ya. Dari mana di mana asalnya kampungnya si Salman? Hah? Awalnya Persia. Persia itu di mana? Asbahan di Iran. Kemudian dia pergi ke pendeta yang pertama di Syam. Kemudian diganti pendeta itu kan, ketemu pendeta yang baik. Ketika pendeta itu sudah mati, diganti pendeta baik. Pendeta baik ini nyarankan agar dia belajar pindah ke pendeta yang ada di negeri Irak, Mausil tadi. Ya, ingat ada Asbahan, Syam, Mausil. Ya. Kemudian kata Salman Al-Farisi, "Falamma mata wa ghayyiba lahiqtu bi sahibil Mausil." Tatkala wafat pendeta tersebut, ya, aku pun bergabung dengan pendeta yang ada di wilayah Mausil. Faqultu lahu, "Ya fulan, inna fulan awsani 'inda mauti an alhaqa bika." Kata Salman, "Wahai fulan, sesungguhnya si fulan, pendeta yang ada di mana? Syam, telah mewasiatkan kepadaku saat menjelang wafat agar aku gabung belajar ke engkau. Wa akhbarani annaka ala amrihi, dan dia telah memberitakan kepadaku bahwasanya engkau berkeyakinan sama dengan keyakinan dia. Faqala li aqim indi. Faqumtu indahu. Fawajadtu khaira rajulin ala amri sahibihi." Lalu pendeta tersebut mengatakan, "Ya sudah, silakan mondok di sini, mondok di gereja." Aku pun tinggal di tempat dia. Lalu aku mendapati ternyata dia adalah lelaki yang paling baik, ya, berada di atas agama Nasrani tersebut. Falam yalbas an mata falamma hadaratul wafat. Namun belum lama mau mati pula dia. Tatkala menjelang kematian, benar kata orang tuh, ya, orang yang kita bilang apa? Kalau orang baik cepat mati. Ya. Mungkin ini tadi dalilnya, ya enggak? Mungkin, ya, ingat mungkin, jangan dijadikan mungkin saja berdalil dengan ini, orang baik cepat mati. Qultu lahu, "Ya fulan, inna fulanan awsani ilaika wa amarani bil hukbika." Aku katakan kepada pendeta ini tadi, "Wahai fulan, dulu kan pendeta yang sebelumnya yang di wilayah negeri Syam telah mewasiatkan aku agar gabung belajar ke engkau. Wa qad hadaraka minallahi azza jalla ma tar." Sekarang telah menghampirimu ketetapan Allah yang engkau lihat sekarang. Maksudnya apa? Sekarang engkau sudah mau menjelang mati. Fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Kira-kira kemana engkau wasiatkan aku? Apa perintahmu kepadaku? Qala ay bunai wallahi ma a'lam rajulan ala mithli ma kunna alaihi illa rajulan binasibin wa huwa fulan. Kata dia, "Wahai anakku, aku tidak mendapati orang yang seperti agama kami ini kecuali satu orang di wilayah Nasibin." Di mana Nasibin? Di wilayah Nasibin. Faji'tuhu fa akhbartuhu bi khabari. Aku pun mendatanginya. Kuceritakan tentang kisahku. Wa ma amaroni bi sahibi.
Dan kusampaikan juga apa yang telah diperintahkan tuanku tadi. Qala faqim indi faqamtu indahu. Aku pun tinggal di sana. Fawajadtu ala amri sahibaihi. Ternyata aku mendapati dia sama seperti agama dua pendeta sebelumnya. Berarti ini pendeta yang keberapa nih? Yang keempat. Yang pertama buruk, yang kedua bagus, yang kedua bagus, yang ketiga bagus, yang keempat bagus. Faqamtu ma'a khairi rajulin. Aku pun tinggal bersama orang yang bagus sekali ini. Fawallahi ma labitha an nazala bihil maut. Namun demi Allah, tidak lama turun kematian kepadanya. Maksudnya sakit pula dia mau mati. Benar kata orang tuh, kalau orang baik cepat mati tadi. Ya enggak? Ya. Falamma khudira, tatkala udah menjelang sakaratul maut, qultu lahu ya fulan inna fulanan kana awsabi ila fulan. Aku katakan, wahai fulan, sesungguhnya si fulan mewasiatkanku untuk ke si fulan. Summa awsabi fulan ilaika. Kemudian si fulan mewasiatkan kepada engkau. Jelas? Katanya gitu. Aku kan datangi si fulan, fulan mewasiatkan si fulan mewasiatkan ke engkau. Berarti tiga yang baik, satu yang buruk, yang pertama aja. Apa faedahnya di sini? Salman nanya, kalau bahasa kitanya, nanya guru ideal yang terbaik. Enggak sembarangan cari guru tuh. Enggak apa-apa lah guru-gurunya, ini tanya mana yang paling berilmu, mana yang paling bagus. Ya. Kemudian dia mengatakan, kata Salman, fa ila man tusibi fa wa ma ta'muruni. Kira-kira kemana engkau wasiatkan aku untuk belajar? Apa yang engkau perintahkan? Qala ay bunayya wallahi ma na'lam ahadan baqiya ala amrina amuruka an ta'tiyahu illa rajulan bi amuriyah. Fa innahu bimithli ma nahnu alaihi. Berarti ini pendeta yang kelima ya. Dia mengatakan, wahai fulan, aku tidak mengetahui ada seseorang yang masih berkeyakinan seperti keyakinan kita ini kecuali ada seseorang di wilayah Amuriyah. Jauh lu Amuriyah. Dia masih seperti agama kami. Jadi dari Nasibin Iran ya ke Syam, dari Syam ke Musil, dari Musil ke Nasibin, dari Nasibin ke Amuriyah. Fa'in ahbabta fa'ti. Kata pendeta, kalau engkau ingin datangi silakan datangi. Qala fa'innahu ala amrina. Karena dia masih seperti agama kita. Falamma mata wa ghayyiba lahiqtu bi sahibi Amuriyah wa akhbartu khabari. Faqala aqim indi faqamtu ma'a rajulin ala hadi ashabi wa amrihim. Kata beliau, tatkala wafat pendeta tadi, aku pun pindah ke pendeta yang di Amuriyah. Aku dapati ternyata pendeta tersebut kondisinya bagus seperti keyakinan pendeta-pendeta sebelumnya. Kata beliau, waktu Sabtu aku pun kerja. Mungkin di situ Salman tidak ditanggung SPP gratis lagi sama pendetanya. Kerja dia. Kata Salman, waktu Sabtu. Ini pendeta yang keberapa? Yang kelima. Aku pun kerja. Hatta kana li baqaratin wa ghanaimah. Sampai aku memiliki baqarat, sapi, punya kambing. Sambil belajar sambil kerja, lihat Salman. Summa nazala bihi amrullah. Kemudian sudah turun lagi penyakit, sakit pendeta tersebut. Falamma khudira qultu lahu ya fulan inni kuntu ma'a fulan fa ausabi fulan ila fulan wa ausabi fulan ila fulan wa ausabi fulan ilaika. Kata beliau, wahai fulan, dulu aku di si fulan ke si B, si B ke si C wasiatkan ke sini terus sampai kepada engkau. Fa ila man tusibi wa ma ta'muruni. Kira-kira engkau sekarang sudah mau mati, kemana aku ingin belajar? Ada nasihat enggak? Sebab kalau udah mati duluan, dia kemana nanyanya? Pinter Salman. Ya enggak? Sebelum mau wafat ditanya dulu, kira-kira mau belajar kemana saya, katanya. Oh, semangatnya Salman. Lihat dulu. Ini pendeta yang keberapa? Yang kelima. 4 bagus, 1 ngebleng kan? Ya. Yang negeri Syam 2 pendeta. 1 bagus, 1 buruk. Ya. Nah, dari negeri Syam beliau pindah ke Musil. Dari Musil ke Nasibin, dari Nasibin ke Amuriyah. Nah, ya. Yang di Amuriyah mau meninggal juga. Tapi Salman sudah punya sapi, sudah punya kambing. Nah, pendeta yang di Amuriyah, kata Salman,
Fa ila man tusibi wa ma ta'murni? Qala ay bunai, kata pendeta tersebut, wallahi ma a'lamuhu asbaha ala ma kunna alaihi ahadun minan nasi amuruka an ta'tiyahu. Kata pendeta yang di Amuria, wahai anakku, wahai muridku, aku tidak mengetahui ada seseorang yang beragama seperti agama kita ini tadi, yang bisa kuperintahkan engkau untuk engkau datangi. Tidak ada yang bisa ku rekomendasi, bahasa kitanya. Walakinnahu qad adallaka zamanu nabiyyin huwa mab'utsun bidini Ibrahim yakhruju bi ardil Arab muhajiran ila ardi baina harratain bainahuma nakhlun bihi alamatun la takhfa ya'kulul hadiyah wala ya'kulus sadaqah baina katifaihi khatamun nubuwah fa in istata'ta an talhaqa bitilkal bilad faf'al. Katanya dia. Kita berhenti dulu di sini, nanti kajian berikutnya baru dilanjutkan. Katanya gini, wahai muridku, tidak ada lagi orang yang bisa kurekomendasi, katanya ya. Tidak ada orang yang bisa kurekomendasi untuk bisa engkau datangi. Tidak ada orang yang bisa direkomendasi lagi, katanya, yang bisa engkau datangi. Namun sekarang sudah dekat zamannya seorang nabi yang akan diutus membawa agama Nabi Ibrahim. Berarti orang Nasrani tahu, ya enggak, bahwasannya Nabi kita Muhammad SAW diutus membawa agama Nabi Ibrahim. Yakhruju bi ardil Arab, dia keluar di negeri Arab. Muhajiron, hijrah, ila ardi baina harratain, hijrah ke suatu negeri yang terletak di antara dua harroh. Harroh itu bukit besar yang mengelilingi kota Madinah. Itu namanya harroh, ya. Jadi kota Madinah itu diapit dua bukit. Bainahuma nakhlun, di sana ada kebun-kebun kurma. Bi alamatun la takhfa, pada Nabi tersebut ada tanda-tanda yang tidak samar. Apa tanda-tanda tersebut? Ya'kulul hadiyah, Nabi tersebut makan hadiah. Wala ya'kulus sadaqah, tapi tidak makan sedekah. Kalau orang ngasih hadiah, ini hadiah dimakan sama Rasul. Tapi kalau orang bilang ini sedekah, Rasul tidak mau. Rasul tidak makan sedekah. Baina katifaihi khatamun nubuwah, antara dua katif itu ini pundak. Jadi antara dua pundak di belakang ini tadi ada tanda kenabian. Tanda kenabian. Fa in istata'ta an talhaq bitilkal bilad faf'al. Kalau engkau mampu untuk berangkat ke sana, silakan, ya. Nah, itu tadi. Jelas? Nanti insya Allah kita lanjutkan pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar.